Pohon aneh ini sedang menatap gadis itu. Hidungnya mencium bau darah. Diam-diam ia memandang pemiliknya. Melihat bahwa tindakannya tidak terdeteksi. Lalu ia menoleh dan perlahan membuka mulut cerianya. Sasarannya adalah pantat besar gadis itu. Ketika hendak membuka mulut untuk meraihnya, Teddy langsung memasukkan tangannya ke dalam paruhnya, membantu gadis itu lolos dari kecelakaan. Biasanya Teddy memberinya makan dengan darahnya. Dia juga sangat menyukainya. Namun cinta seperti itu membawa bencana besar bagi mereka. Beberapa hari yang lalu, Teddy pergi ke toko bunga untuk membeli sesuatu. Dan tanaman cantik ini langsung membuatnya tertarik. Lalu membawanya ke toko bunganya. Pohon plum berbibir seksi ini sukses menarik banyak pelanggan untuk datang dan melihatnya. Pada pembukaan toko bunga ini, menyambut pelanggan pertamanya, dia menegaskan bahwa pohon itulah yang memikat mereka ke sana dan menawarkan uang untuk melihatnya. Para tamu berdatangan dari berbagai arah. Orang yang tak ada habisnya membuat sang bos sangat senang. Maka ia memerintahkan Cho Teddy untuk merawatnya dengan baik. Namun saat ini, pohonnya sudah layu. Teddy bergegas ke rumah Cho untuk melanjutkan pekerjaannya. Namun menyadari air tidak berpengaruh, Teddy pun kebingungan hingga tangannya robek. Pohon di sebelahnya tiba-tiba dipenuhi energi dan meminta Teddy untuk memberinya makan. Teddy tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia pun mengerucutkan bibirnya. Namun saat hendak menyentuhnya, ia digigit. Teddy mengerucutkan bibir dan melihatnya untuk memastikan dugaan yang ada di benaknya. Dia membawa lukanya ke arah itu lagi. Dan seperti yang diharapkan, luka itu terbangun segera setelah dia mencium bau darah. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa darah adalah pupuknya. Maka Teddy berusaha sekuat tenaga untuk memuntahkan beberapa darah. Dia makan dengan sangat baik. Namun begitu Teddy pergi, tubuh kecilnya mulai membesar dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Ia semakin membesar, nafsu makannya semakin menakutkan. Dan darah di jari Teddy tidak dapat lagi memuaskannya. Tak disangka, ia menyuruh Teddy untuk mengangkat tangannya. Ia langsung menolak. Namun demi mempertahankan pekerjaannya, Teddy harus mencari cara lain. Jadi dia mengarahkan pandangannya pada seorang sarjana yang membuatnya kagum. Bukan hanya sering menindas Teddy, tapi juga rivalnya. Lalu ia pergi ke kliniknya. Awalnya ingin melakukannya sendiri. Namun tiba-tiba ia berhenti bernafas. Untuk bertemu kembali dengan kakak dan neneknya, Teddy membawakannya ke pohon chow agar lebih mudah ditelan. Teddy membantu memotongnya menjadi beberapa bagian, namun itu semua dilihat oleh bosnya. Begitu dia sampai di rumah untuk tidur, bosnya datang mencarinya dan mengancam Teddy dengan mengatakan, ceritakan padanya rahasia memberi makan pohon, dan dia akan mengumumkan pembunuhanmu. Teddy duduk dengan panik ketika dia tidak tahu harus berbuat apa. Pohon di belakangnya tidak dapat menahannya lagi tebal. Selanjutnya, bosnya dimakan olehnya tanpa meninggalkan satupun es. Dan Teddy secara alami menjadi bos baru. Pelanggan dari seluruh negeri datang berbondong-bondong. Datang menemuinya untuk membahas kerjasama. Bahkan wartawan dan media datang untuk mewawancarainya satu persatu. Namun kecelakaan tetap saja terjadi. Pohon itu tiba-tiba tumbang dan pingsan. Yang jelas pelapor tidak tahu kenapa. Hanya Teddy yang tahu kalau dirinya lapar lagi. Pada titik ini dia tidak tahu harus berbuat apa. Jadi di tengah malam saat dia sedang tidur, dia diam-diam melarikan diri dari sini. Tapi dia masih ketahuan olehnya. Setelah dibujuk, Teddy tetap memutuskan untuk meninggalkannya. Namun ia tidak mengetahui bahwa dirinya sudah menjadi perawan. Saat Teddy pergi, diam-diam dia menelepon pacarnya. Ini adalah tanaman dewasa pemakan manusia. Saya hanya melihatnya menggunakan binatang itu untuk menarik meja, lalu menggunakan kekuatannya untuk menarik pot bunga dan memindahkannya. Kemudian, dia membuka kembali lemari kasir, mengeluarkan koin dan memasukkannya ke dalam telepon. Menunggu sampai panggilannya tersambung, lalu menirukan suara Teddy. Dia memintanya untuk menemuinya di toko bunga. Dan ketika dia tiba, dia segera menutup pintu. Lalu mulai menarik orang itu lebih dekat kepadanya. Lalu menggunakan tongkat untuk membungkusnya erat-erat. Membuka mulut besarnya untuk menelan seluruhnya. Beruntung Teddy tiba tepat waktu. Keduanya terseret beberapa saat. Ia berhasil menyelamatkannya. Namun pada akhirnya pacarnya tetap tidak bisa selamat.
Teddy memeluk wanita yang begitu dicintainya. Sambil patah hati, perlahan ia berjalan menuju pohon tersebut. Dan pada akhirnya tetap tidak tega memasukkan pacarnya ke dalam mulutnya. Meninggalnya kekasihnya pun membuat Teddy tak lagi memiliki motivasi untuk hidup. Ia pun menuju rooftop Gedu dan ingin terjun dari Gedu untuk bunuh diri. Tak disangka, lawannya tiba-tiba datang membawa pot bunga. Jika diperhatikan lebih dekat, bukankah ini bunga karnivora? Teddy tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Ia segera mendatanginya dan menanyakan apakah ia sudah melahirkan. Ia tidak menyangka ia akan memecahkan pot bunga. Sepertinya ia benar-benar telah menjadi monster. Teddy mengeluarkan pistolnya dan menembak. Namun tidak berpengaruh. Ia hanya bisa melarikan diri. Namun jalannya dihalangi oleh monster itu.